Selanjutnya di sini kita akan memperlihatkan macam-macam sinyal. Di sini ada sinyal sinusoidal. Jadi sinyal ini dipengaruhi oleh tegangan puncak, frekuensi, periode, dan fasenya. Nah, tegangan puncak tuh di sini ada peak to peak, frekuensi ada ini, periode untuk periode ada di ini ya, di sininya. Pokoknya gambar itunya. Nah, selanjutnya di sini ada sinyal square. Jadi kalau kita mau melihat sinyal square tuh harus dipindah dulu optionnya di function generatornya. Nah, di sini terlihat sinyal square atau yang bisa dibilang tuh di sini sinyal digital. Nah, digital ini sinyal dengan transisi cepat antara dua level tegangan. Nah, begini dua level tegangan. Jadi begitu. Nah, yang kedua, yang terakhir ada sinyal triangle atau segitiga. Nah, sinyal ini tuh ada sinyal dengan perubahan tegangan linear naik turunnya. Jadi naik turunnya tuh terlihat lebih jelas gitu. Nah, di sini ada parameter domain waktunya. Di sini ada peak to peak. Peak to peak ini selisih nilai maksimum dan minimumnya. Ini maksimum kan atas dan minimum tuh bawah. Yang kedua ada VRMS. Nah, tegangan RMS, tegangan nilai efektif dari tegangan AC. Nah, jadi kalau tegangan masing-masing sinyal tuh beda untuk rumus tegangan RMS-nya. Gitu. Nah, jadi ini kan berubah-ubah ketika kita dipindah di macam-macam sinyal VRMS-nya. Nice. Terus ada periode atau waktu siklus yang lengkap, yang ditangkap. Ini satu siklus. Nah, yang kedua ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya siklus per detik. Ini frekuensi. Jadi ini kita akan menjelaskan langsung ke alat ukur telekomunikasi, yaitu osiloskop. Osiloskop tuh menampilkan bentuk gelombang. Nah, ini kan menampilkan bentuk gelombang, ada amplitude, ada frekuensi, ada periodenya, dan di sini juga kita akan bisa mengasih sinyalnya. Seperti tadi ada kita bisa ngambil peak to peak, RMS, periode, dan waktu. Nah, ini ada panel-panel kontrol yang ada di osiloskop. Pertama tuh ada nih, ada vertical section. Nah, vertical section ini kita bisa mengukur skala posisi vertikalnya seperti ini. Naik turun seperti itu, dan kita juga bisa melihat kita ada vertikal. Nah, yang kedua ada horizontal section. Nah, horizontal section di sini tuh sama juga, kita tuh milih posisinya, cuman itu nah, di sini kan terlihat tanda panahnya seperti itu, dan kita juga bisa melihat skala waktunya. Nah, skala waktunya di sini 50 microS per div. Nah, selanjutnya ada trigger section. Nah, di trigger section ini kita sama juga, kita bisa memposisikan levelnya. Ini kan terlihat tanda panahnya bergerak. Nah, yang kedua ada kita bisa memilih tampilan sinyal. Nah, di sini ada slope. Nah, slope ini memilih tepi naik turun, kan rising itu kan naik, dan falling tuh turun. Nah, di sini ada probe-nya. Probe ini kan kita menangkap si sinyalnya dari function generator, dan setiap pengukuran itu harus
dikalibrasikan. Contoh kalibrasinya seperti ini. Ini kan ada Broadcom gitu. Nah, jadi yang si kailnya tuh disangkutin ke atas dan si capitnya di bawah. Setelah di dua-duanya sudah terkait, itu kita langsung pencet auto set. Nah, kita bisa memilih beberapa sinyal. Nah, di sini bisa lihat sinyal naik atau turun. Karena kita ini ya udah semuanya aja. Langsung kita pencet measure. Nah, beres. Tuh, oscilloscope. Lanjut lagi ke function generator. Nah, di function generator ini ada beberapa section. Yang pertama ada section function atau section bentuk gelombang. Seperti ini kan gelombang sinusoidal. Yang di tengah ada gelombang triangle. Yang ketiga ada square. Seperti yang tadi yang udah dicoba di oscilloscope berubah-ubah ini kan nggak dicolok jadi nggak berubah. Nah, terus ada gelombang, ada section frekuensi. Nah, sini kita bisa mengatur frekuensinya. Di sini ada 0,02 sampai 2. Nah, lanjut lagi sini ada range-nya atau pengali. Misalnya kita mau 20.000 jadi kita 0,2 terus dipindahin ke ininya ke si pengalinya gitu. Terus ada amplitude. Ini ada amplitude, dia tuh untuk mengatur si tegangan peak to peaknya dari 1 sampai, ingat saya tuh ada 1 volt sampai 0 sampai 20. Dia ada offset DC. Offset DC ini untuk kalau kita menambahkan komponen DC pada si sinyal AC nya kayak gitu. Dan